Bab 3241. Kata-kata itu akhirnya membakar bahan peledak. Gale tidak bisa lagi menahan amarahnya saat dia melangkah maju. Kamu bocah. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan saya tidak akan dapat melakukan apapun untuk Anda. Kota bagian dalam berbeda dengan kota tengah. Ada banyak tempat di mana aku bisa menyerangmu. Kecuali Anda menghabiskan seluruh hidup Anda di tempat-tempat dengan batasan, akhir Anda akan lebih buruk daripada kematian. Anda akan memohon belas kasihan saya. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia telah mengatakan berkali-kali untuk tidak membuang waktu, tetapi orang-orang ini sepertinya selalu memilih untuk tidak mendengarkan. Mereka tampak bersikeras untuk terus berbicara dengannya, yang hanya membuat Jack semakin kesal. Dia mengulurkan tangan dan menghentikan Gale berbicara lagi. Hei, apakah Anda tidak mengerti apa yang saya katakan? Bisakah kamu diam? Tidak peduli seberapa kuat Anda pikir Anda, bisakah Anda berhenti bertindak seolah-olah Anda sudah menang? Bisakah kamu membual setelah mengalahkanku? Bibir Gale berkedut saat dia memerah karena marah. Dia tidak menginginkan apapun selain menyerang Jack di tempat, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia harus meninggalkan Jack untuk disiksa secara perlahan. Dia menyipitkan matanya saat dia menatap Jack dengan tatapan mengancam. Setelah mengambil beberapa napas, dia perlahan berkata, "Bagus sekali. Karena kamu sangat ingin kehilangan, maka aku akan membiarkanmu." Jack mengangguk, tidak ingin membuang waktu lagi. Setelah Gale setuju, Jack berbalik dan berjalan ke Prownstone. Jack tiba di depan batu ke-27. Setiap Prownstone memiliki penjaga bertopeng di samping mereka. Awal dari pertaruhan atribut sangat mudah. Seseorang hanya perlu melaporkan nama mereka dan memasang taruhan untuk memulai pertaruhan atribut. Setelah pengurus mencatat beberapa catatan sederhana, mereka menyerahkan tempat mereka. Jack tiba di sebelah timur batu, sedangkan Gale berdiri di sebelah barat batu. Keduanya saling berhadapan, dan Gale menatap Jack dengan ekspresi marah. Jack bahkan tidak repot-repot memandangi Gale seolah-olah Gale hanyalah udara. Pengurus berteriak, pertaruhan akan dimulai. Kedua belah pihak harus mengaktifkan atribut mereka dan memasukkan atribut mereka ke dalam Prownstone. Gale mendengus dan berkata, "Berat. Anda adalah sampah paling percaya diri yang pernah saya lihat." Jack mengangkat alis dan menjawab dengan tenang, "Kamu juga idiot paling menyebalkan yang pernah kulihat." Keduanya saling menatap, tidak menyerah. Gale sudah cukup marah pada Jack dan dengan tidak sabar mengumpulkan semua elemen yang bisa dia kendalikan di tubuhnya. Dia adalah prajurit atribut kayu. Dia memanggil lampu hijau dari tubuhnya, dan bahkan matanya mulai bersinar hijau. Dia berteriak dan menuangkan semua kekuatan ke tangan kanannya sebelum mendorongnya ke Prownstone. Jack terasa jauh lebih tenang. Energi abu-abu mengedarkan kulitnya yang sangat sulit untuk diperhatikan. Dia dengan lembut meletakkan tangan kirinya di Prownstone. Energi abu-abu mengalir seperti sungai, menyuntikkan dirinya dengan keras ke dalam batu Prown. Kerumunan hanya melihat energi abu-abu dan cahaya hijau perlahan muncul dari Prownstone. Bab 3242. Kedua energi itu sangat penuh, dan mereka tampak serasi. Jack melihatnya dengan tenang, sementara Gale memasang senyum kemenangan di wajahnya. Jack dapat melihat bahwa dia sangat percaya diri. Tepat pada saat itu, kedua kekuatan energi bertabrakan di udara. Energi abu-abu itu seperti asam yang sangat kuat, segera melarutkan lampu hijau. Lampu hijau itu benar-benar dibubarkan oleh energi abu-abu dalam sekejap. Hanya energi abu-abu yang tersisa mengambang di udara, tidak melemah sama sekali. Semua orang melihat pemandangan itu, dan selain penjaga tanpa emosi dan Jack, mereka semua terpana. Mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka menganga. Tiba-tiba, ada keheningan total. Bahkan Gale sendiri tidak dapat mempercayainya dan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Mereka menggosok mata mereka untuk mencoba melihat sesuatu dengan lebih jelas dan masih melihat energi abu-abu yang tersisa di udara. Pada saat itu, Gale menyadari bahwa dia tidak melihat sesuatu. Semua yang dia lihat telah terjadi. Wajah Gale pucat saat bibirnya bergetar. Matanya, pada titik tertentu, memerah. Dia mulai bernapas dengan sangat tidak menentu. Ia tidak mau percaya dengan apa yang dilihatnya dan ingin membuktikan bahwa semua yang terjadi hanyalah ilusi.
Namun, saat dia memikirkannya, dia semakin ketakutan. Gale menarik napas dalam-dalam, ini semua palsu. Dia praktis meneriakkan itu. Matanya terus bergetar, dan terlihat jelas betapa sulit baginya untuk menerima kebenaran. Namun, meski dia tidak bisa menerimanya, itu adalah kenyataan. Jack mengangkat alis, merasa terhibur oleh Gale. Dia mendengus dan berkata, tidak ada gunanya bahkan jika kamu berteriak ke langit. Jack tidak mau repot untuk berdebat dengannya, jadi dia tetap diam setelah mengatakan itu. Hasil dari pertaruhan atribut sudah jelas. Itu telah ditampilkan di depan semua orang, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Pengurus berdiri pada saat itu, dan nada dingin membuatnya terdengar seperti tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya pembaca hasil. Jack menang. Dia mendapat 4 juta kristal roh dan buah Phoenix putih. Setelah mengatakan itu, matanya yang putih tanpa pupil dengan dingin menatap Gale. Atribut memiliki aturan yang jelas. Setelah pemenang ditentukan, orang yang kalah harus menyerahkan taruhannya kepada pihak lain dalam waktu 5 menit. Jika tidak, mereka akan dihukum. Bibir Gale berkedut saat dia mulai terbatuk-batuk. Dia bahkan mulai batuk darah, yang menodai pakaiannya. Ekspresinya memucat. Jack mengangkat alis. Dia tidak pernah menyangka akan begitu sulit bagi Gale untuk menerimanya. Taruhan atribut dipenuhi dengan ketidakpastian sejak awal. Setiap orang yang berpartisipasi seharusnya sudah menyesuaikan mentalitasnya. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka akan dapat memaksa diri untuk menerimanya. Bagaimanapun, selalu ada yang kalah dan yang menang. Bab 3243. Tangan Gale gemetar saat dia menatap lurus ke arah Jack, penuh dengan keengganan. Dia terengah-engah. Bibirnya sedikit bergetar, kenapa aku kalah darimu? Saat dia mengatakan itu, Gale sudah berada di ambang kehancuran mental. Dia hampir meledak kapan saja. Para prajurit dari sisi timur semuanya terbelalak kaget, tidak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang prajurit dari benua kekacauan sedikit bergetar, cubit aku. Saya perlu melihat apakah saya gila. Kalau tidak, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak masuk akal terjadi? Apakah dia benar-benar prajurit pengembara dari benua Hestia? Sejak kapan prajurit pengembara begitu kuat? Saat dia mengatakan itu, dia bahkan mulai bernapas lebih cepat. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Seorang prajurit yang berdiri di sampingnya merasa sulit untuk berbicara sama sekali. Pria itu menarik napas dalam-dalam, ini bukan ilusi. Jika ya, maka semua orang di sini telah terjebak di dalam. Ini tidak masuk akal. Bukankah Gale menggunakan teknik peringkat bumi pamungkas atas? Pria itu sebelumnya bahkan mengatakan bahwa Gale sudah berada di level kedua, hanya sedikit dari kesempurnaan. Dengan skill seperti itu, dia seharusnya tidak kalah begitu cepat. Jika saya tidak tahu apa-apa sebelumnya dan hanya melihat pertandingan, saya akan curiga bahwa Gale tidak menggunakan teknik peringkat bumi atas, tetapi teknik peringkat bumi bawah. Dia kalah terlalu cepat. Banyak orang setuju dengan apa yang dia katakan. Gale kalah terlalu cepat. Dia bahkan tidak bisa bertahan sebelum dia dikalahkan. Pada saat itu, para prajurit dari benua emas yang sebelumnya begitu sombong terlihat seperti balon kempes. Mereka semua memiliki ekspresi masam di wajah mereka. Sikap mereka sebelumnya benar-benar hilang, itu seperti mereka semua telah ditampar dengan keras di wajahnya. Kejutan itu tidak berlangsung terlalu lama. Setelah keterkejutan menghilang, para prajurit dari dunia kelas 3 mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Mereka telah sangat dipermalukan oleh para prajurit dari benua emas, dan giliran mereka untuk melawan. Seorang prajurit dari benua kekacauan tertawa dan berkata, sekarang saya harus mengakui bahwa Anda baik-baik saja. Kekuatan Gale sangat luar biasa, jadi bagaimana Jack bisa menghadapinya? Lihat seberapa parah kekalahan Jack. Kata-kata itu segera memanggil kebanggaan semua prajurit dari dunia kelas 3. Beberapa orang mulai angkat bicara, benar. Gale sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga aku bahkan tidak berani melihatnya. Bagaimana Jack bisa cocok untuknya? Pejuang bernama Lorien itu sangat memuji Gale. Saya tidak setuju pada saat itu, tetapi sepertinya itu benar. Bukankah kalian semua berpikir begitu? Tentu saja, dia seorang prajurit dari benua emas. Bagaimana dia bisa kalah dari prajurit pengembara dari benua Hestia? Itu akan terlalu lucu. Saat mereka berbicara, mereka tertawa keras.
Mereka sangat senang seolah-olah mereka telah mengambil beberapa pil bermutu tinggi di jalan. Mereka sangat bahagia sehingga senyum mereka sangat lebar. Dibandingkan dengan para prajurit dari dunia kelas 3, para prajurit dari benua emas sangat marah. Kata-kata itu sama sekali tidak membuat Gale kecewa, tapi tetap saja sulit untuk mendengarkannya. Komentar mereka sebelumnya semuanya telah dilemparkan kembali ke wajah mereka. Mereka merasa sulit bahkan untuk mengangkat kepala mereka. Lorien mengatakan bahwa Jack bahkan tidak layak menghadapi Gale, tetapi Gale telah kalah telak dari Jack. Gale bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Jack sama sekali. Dia telah didominasi oleh Jack dalam sekejap. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya telah dilihat oleh semua orang. Bahkan jika mereka ingin mengatakan sesuatu kembali, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Para prajurit benua emas semuanya benar-benar diam seolah-olah mereka kehilangan kemampuan untuk bernapas. Para prajurit dari dunia kelas 3 semakin bersemangat saat mereka berbicara. Penghinaan yang telah dilontarkan kepada mereka sebelumnya semuanya dilontarkan kembali ke para prajurit dari wajah benua emas. Bab 3244. Aku ingat seseorang berkata Jack tidak berhak menantang Gale, bahwa dia bahkan tidak berhak berdiri bersama Gale, sepertinya orang itu benar. Lihatlah betapa parahnya kekalahan Jack. Aku terlalu takut untuk melihat. Dia hanya bertahan sesaat sebelum dia dikalahkan. Tidak ada kesempatan sama sekali, itu begitu cepat saya bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang hal itu. Saya benar-benar ingin menghibur Jack sekarang, karena dia kalah begitu cepat. Semua orang tampak sangat senang menjadi sarkastik. Yang kalah jelas Gale, tapi mereka berbicara seolah-olah Gale menang. Beberapa prajurit dari benua emas merah karena marah. Mereka bernapas berat tetapi tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Ekspresi mereka sangat gelap seolah-olah mereka kehilangan keluarga dalam semalam. Senyum Rudy hendak membelah wajahnya. Semua orang berbicara dengan sangat gembira, dan dia juga bergabung. Dia telah mendengar begitu banyak hinaan yang dilontarkan kepada Jack dari para pejuang benua emas sebelumnya, dan dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melawan. Lorien tepat di depannya dan bahkan tidak berani memandangnya. Lorien hanya menatap batu Pron, tertegun. Sepertinya dia telah mendapat pukulan berat. Dia mendengar semua kata-kata mengejek di sekitarnya. Saat itu, dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia seperti tulang punggungnya telah diambil darinya, tidak dapat menopangnya lagi. Dia merasa semua diskusi akan ditujukan padanya, jadi dia mengerutkan kening dan berusaha untuk kembali ke tengah, tempat para prajurit dari benua emas berkumpul. Namun, dia baru saja melangkah maju ketika Rudy memperhatikannya. Rudy tertawa dingin, apakah kau akan pergi? Bukankah kamu bertindak begitu arogan sebelumnya? Mengapa Anda mencoba untuk pergi sekarang? Bukankah Anda mengatakan bahwa kami para pejuang dari dunia kelas 3 tidak layak menantang para pejuang dari benua emas? Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa sekarang? Kami semua menunggu. Kami akan menyetujui apapun yang Anda katakan sekarang. Kami tidak akan berbicara kembali lagi. Saya pikir Anda benar sekali. Para prajurit dari benua emas benar-benar kuat. Lihat saja seberapa cepat kamu menang. Seluruh tubuh Lorien menegang, dan mulutnya terus bergerak-gerak. Dia bahkan tidak berani melihat ke belakang. Dia tertangkap basah pada saat itu, tidak berani pergi, tetapi merasa ingin tetap di sana juga salah. Dia tiba-tiba menyesali mengapa dia begitu antagonis sebelumnya, bersikeras melecehkan orang-orang itu. Rudy jelas tidak akan melepaskannya begitu saja. Memikirkan bagaimana Lorien mengejeknya membuatnya marah. Rudy menyipitkan matanya dan menatap tepat ke punggung Lorien. Bukankah tadi kau menyebut kami udik? Kenapa kau tidak mengatakan itu lagi? Apakah Anda tiba-tiba merasa seperti udik desa lebih kuat dari Anda semua? Tuan yang Anda puji sangat lemah. Lorien menegakkan punggungnya, tapi bukan karena harga dirinya. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Ia tidak ingin terlihat lemah saat itu. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk memenangkan kembali harga dirinya, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, tidak ada yang dia katakan akan meyakinkan pada saat itu. Rudy mencibir sebelum melanjutkan berkata, sekarang, apakah kamu akhirnya tahu siapa yang bodoh? Menyebut Anda bodoh sama baiknya dengan memuji Anda. Setidaknya orang bodoh tidak mengalami delusi sepertimu. Bab 3245. Kamu jelas tidak penting,
tapi kamu pikir kamu bisa menguasai langit. Anda berpikir bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda. Benua emas mungkin dunia kelas 2, tetapi Anda lupa sesuatu informasi menyebar. Kita semua tahu bahwa Anda berada di dasar dunia kelas 2. Kalau tidak, Anda tidak akan dikirim ke sini untuk bersaing dengan kami. Setelah Rudy selesai mengatakan itu, para prajurit dari benua emas sangat marah hingga mereka akan batuk darah. Jika Jack tidak menang, kata-kata itu pasti akan membuat mereka berdebat sampai mati. Lagi pula, mereka semua peka terhadap hal itu. Namun, yang bisa mereka lakukan saat itu hanyalah menundukkan kepala. Mereka tahu betul bahwa jika mereka menolak untuk mengakuinya atau mengungkit hal lain, para prajurit dari dunia kelas 3 akan mencium bau darah dan mulai menyerang mereka secara lisan. Oleh karena itu, mereka terpaksa menanggungnya. Sisi timur sangat bising, tetapi sisi Jack praktis sunyi. Dia bisa merasa seperti Gale akan runtuh secara mental. Gale bernapas semakin keras, dan matanya sangat merah seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Dia tahu dia tidak bisa menerima kebenaran, tetapi tidak mengharapkan dia untuk berjuang begitu keras. Sudah cukup lama, tetapi dia masih terperangkap dalam pikirannya sendiri, menolak untuk mengakui atau menerima kebenaran. Jack tidak repot-repot mengingatkannya bahwa dia akan dihukum jika dia tidak memberikan hadiahnya. Gale lebih berharga tinggal di sana bagi Jack. Lagi pula, Gale telah mengancam Jack sebelumnya. Jika Gale punya kesempatan, dia pasti akan menyerang Jack. Jack secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh seperti itu. Syukurlah, Gale masih memiliki sedikit rasionalitas yang tersisa, bahkan jika dia dengan cepat kehilangannya. Tepat sebelum batas waktu habis, dia dengan lemah mengangkat tangannya dan menghasilkan 4 juta kristal roh dan buah Phoenix putih dari ruang penyimpanannya. Buah Phoenix putih ditempatkan di kotak khusus. Jack mengambil kotak itu dan memeriksa buah itu di depan semua orang. Saat kotak itu dibuka, aroma yang pekat menyerang hidungnya. Setelah melihatnya lama sekali, Jack menyimpan buah Phoenix putih. Justin hampir ngiler melihatnya. Buah Phoenix putih diperlukan baginya untuk naik. Jika buah Phoenix putih dijual di pasar, harganya setidaknya 8 atau 9 juta. Di atas 4 juta kristal roh, kemenangan Jack mencapai 12 atau 13 juta. Itu menarik cukup banyak pandangan, dan orang-orang sangat iri sehingga mata mereka terancam keluar dari rongganya. Bahkan jika mereka cemburu, mereka tahu betul bahwa jika mereka yang berdiri di depan Gale, merekalah yang akan kalah. Jack tertawa sambil mengangkat alis, tidak buruk. Taruhan atribut benar-benar menguntungkan. Saat dia mengatakan bahwa Gale memuntahkan lebih banyak darah, matanya dipenuhi amarah. Dia ingin merobek leher Jack. Jack sudah kebal terhadap tatapan kebencian seperti itu sejak dulu. Setelah taruhan diselesaikan, Jack berjalan kembali ke sisi timur. Dia baru saja mengambil 3 langkah ketika Gale berteriak kepadanya, "Tetap di sana. Siapa kamu? Anda tidak bisa menjadi prajurit pengembara. Lebih buruk lagi adalah Anda mengatakan Anda berasal dari benua Hestia. Saya tidak percaya, tidak mungkin." Bab 3246. Bibir Jack berkedut saat dia menoleh untuk melihat Gale dengan putus asa. Dia mencibir dan berkata, "Itulah kebenarannya. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Aku tahu kamu sedang dalam suasana hati yang rumit sekarang, tapi aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Jika Anda ingin terus membohongi diri sendiri, tidak ada yang bisa saya lakukan." Kata-kata itu menyebabkan dada Gale sakit lagi. Dibandingkan dengan ditampar di wajah, ini lebih menyakitkan. Tangannya sedikit gemetar dan tangannya terkepal erat. "Jangan coba-coba menyerangku dengan cara ini. Saya akui bahwa saya kalah, tetapi Anda harus berhenti berbohong kepada saya. Jika kamu seorang pejuang pengembara dari benua Hestia, tidak mungkin aku kalah secepat ini." Setelah mengatakan itu, Gale menunjuk ke Bronstone ke-13. Ada 2 orang berdiri di sekitar Bronstone. Salah satunya dari benua kekacauan, dan yang lainnya dari benua emas. Keduanya berada dalam pertempuran sengit. Mereka dengan panik memanggil semua atribut yang mereka kendalikan, menyuntikkannya ke dalam Bronstone. Di atas batu, 2 sinar cahaya berbenturan. Yang satu berwarna biru es, sedangkan yang lainnya berwarna kuning lumpur. Kedua lampu berbenturan di udara, tidak memberi jalan kepada yang lain.
Cahaya biru es tiba-tiba mengeluarkan serangan, mengambil sebagian dari cahaya kuning. Lampu kuning melancarkan serangan balik ke lampu biru. Dari situ, jelas bahwa keduanya seimbang, dan pemenangnya perlu waktu untuk ditentukan. Jack mengangkat alis, tidak mengerti maksud Gale. Apakah dia mencoba membuktikan seberapa cepat itu terjadi? Gale menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat masam. Kamu lihat itu. Inilah yang terjadi ketika keterampilan Anda dekat. Jika Anda berada di level yang sama dengan saya, maka itu akan terjadi, tetapi jelas tidak. Teknik yang saya pelajari adalah teknik peringkat bumi atas. Jika Anda bisa melakukan ini, itu berarti Anda menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah. Sejak kapan prajurit pengembara dari benua Hestia bisa mempelajari teknik peringkat dewa tertinggi yang lebih rendah? Jangan berpikir bahwa saya hanya akan percaya kebohongan Anda. Jangan perlakukan aku seperti orang idiot. Bahkan jika benua Hestia memiliki penghalang yang menghancurkan mereka dari dunia lain, aku masih memiliki beberapa pengetahuan dasar. Kecuali jika Anda adalah murid pilihan teratas dari klan kelas 9, tidak mungkin Anda ahli seperti ini. Jack akhirnya mengerti mengapa Gale banyak bicara. Gale hanya berusaha menyelamatkan harga dirinya. Lagi pula, terlalu memalukan untuk kalah dari seorang prajurit pengembara. Kalah dari seorang master yang memiliki teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah akan memberikan kesan yang sama sekali berbeda. Setidaknya dia akan kalah dengan bermartabat, dan tidak akan ditertawakan. Pada saat itu, para prajurit di sisi timur mulai serius. Label prajurit pengembara telah melekat pada Jack, tapi sepertinya Gale benar. Jack bisa saja hanya berpura-pura dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Bibir Jack mulai berkedut tak berdaya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menoleh untuk melihat para prajurit di sisi timur. Pada saat itu, mata mereka semua terbuka lebar saat mereka menatap Jack dengan rasa ingin tahu. Jack menyeringai penuh arti, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya. Ada beberapa prajurit dari benua Hestia yang berkumpul di sini. Jika saya berasal dari klan tingkat tinggi, pasti beberapa dari mereka mengenali saya. Bab 3247. Setelah mengatakan itu, Jack berjalan kembali ke sisi timur. Dia tidak ingin terus membuang-buang waktu. Saat Jack melangkah ke area tersebut, dia melihat sosok yang dikenalnya melaju melewatinya. Setelah kesan lebih dekat, bukankah itu Lorien, yang sebelumnya begitu sombong? Namun, Lorien tampak seperti tikus jalanan pada saat itu, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya saat berjalan melewati Jack. Jack tersenyum sebelum dengan dingin berkata kepada Lorien, "Apa? Anda sangat bangga sebelumnya, bukankah Anda mengatakan ada yang salah dengan kepala saya?" Petik 2. Ketika Lorien mendengar itu, dia mempercepat. Dia bahkan tidak berani berhenti. Seolah-olah kata-kata itu diucapkan oleh iblis yang mengejarnya. Berhenti berarti dia akan tertangkap. Jack mendengus, tidak melanjutkan. Seperti yang dikatakan Lorien sebelumnya, ada banyak tempat tanpa batasan di level ini. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan membalas dendam. Setelah kembali ke sisi Rudy, Rudy memberinya acungan jempol yang antusias. Justin, yang mengira Jack gila sebelumnya, menatap Jack dengan kagum. Jack tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Setelah pertandingan usai, Jack sudah mulai memikirkan siapa yang akan dihadapinya selanjutnya. Lagi pula, dia hanya bisa melakukan 3 pertaruhan sehari. Sebelum dia pergi, dia ingin setidaknya pergi dengan aset senilai 30 juta kristal roh. Hanya dengan begitu dia akan semakin dekat dengan tujuannya. Pada saat itu, beberapa orang mencoba mendekat, tetapi mata Jack sudah mengarah ke barat sebelum mereka sempat berbicara. Dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang menarik terjadi di sana. Ada lebih dari 1000 orang dan lebih dari 1000 papan. Pasti ada beberapa harta yang bisa meningkatkan jiwanya di sana. Saat matanya dengan sungguh-sungguh melihat sekeliling, tawa ceria tiba-tiba terdengar, "Baiklah, kalau begitu." Akar jiwa yang tercerahkan adalah sesuatu yang menakjubkan. Bahkan di dunia kita, nilainya bisa mencapai 30 juta. Di dunia berputar di mana ada kekurangan, itu bisa naik 10 juta lagi. Petik 2. Kata-kata itu berhasil menarik perhatian Jack. Dia menoleh untuk melihat orang yang sedang berbicara, dan melihat bahwa itu adalah pria jangkung dengan jubah hijau tua. Jack mengangkat alis dan bertanya, "Siapa itu?"
Justin berada tepat di sebelah Jack dan langsung menjawab, orang itu namanya Victor Krull. Dia dari klan awan terbang benua kekacauan. Dia adalah murid pilihan teratas, jadi dia sangat kuat. Jack mengangkat alis sebelum dia mengangguk pada Justin. Bibir Justin melengkung ke atas dengan penuh semangat. Jack memiliki kepribadian yang kasar. Dia memalingkan muka saat seseorang ingin mendekat, mengabaikan orang lain sepenuhnya, tetapi dia benar-benar mengangguk padanya. Justin tiba-tiba merasa dia sangat beruntung. Jack tidak tahu seberapa banyak pikiran Justin berpacu hanya dalam waktu singkat. Pikirannya terpaku pada kata-kata, akar jiwa yang tercerahkan. Harta karun seperti itu bahkan tercatat di buku dunia kelas 1. Akar jiwa yang tercerahkan memiliki banyak energi jiwa yang dapat meningkatkan kecepatan pemahaman prajurit atribut jiwa. Setelah menyerapnya, itu bahkan bisa meningkatkan bakat seorang prajurit. Itu adalah sesuatu yang luar biasa dan kebetulan merupakan sesuatu yang dibutuhkan Jack. Victor memiliki kedudukan tinggi dan merupakan tempat pertama di antara murid-murid terpilih dari klan awan terbang. Saat dia mengatakan itu, dia langsung mendapat banyak pujian di sekitarnya. Victor sangat menikmati perasaan itu dan memiliki senyum cerah di wajahnya. Bab 3248. Namun, seseorang menyuarakan pendapatnya sendiri, dan Summers tidak akan mudah dihadapi. Dia adalah murid terpilih dari klan kelas suci, klan Azure. Meskipun dia bukan salah satu murid teratas, dia masih murid pilihan. Anda tidak dapat membandingkannya dengan murid batin. Orang itu langsung dikritik setelah mengatakan itu. Seorang pria berhidung mancung dengan dingin mencibir dan berkata, mengapa kamu mencoba memuji orang lain begitu banyak? Dan adalah murid pilihan, tapi bukankah Victor juga salah satunya? Apa yang begitu mengesankan tentang menjadi murid pilihan? Bukankah Gale sesumbar sebelumnya? Dia masih kalah telak, tidak mampu melawan Jack sama sekali. Benua emas baru saja membual terlalu banyak sebelum ini. Kalian semua telah dibodohi. Kata-kata itu mendapat banyak persetujuan, tetapi banyak dari mereka menggelengkan kepala untuk tidak setuju juga. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, benua emas lebih kuat dari mereka adalah kebenaran. Mereka tidak dapat menyangkal kekuatan mereka secara keseluruhan hanya karena prajurit mereka sombong dan tidak tahu malu. Klan awan terbang adalah klan kelas 8 dari benua Chaos, tetapi klan Azure 2 tingkat lebih tinggi dari klan awan terbang. Pasti akan ada perbedaan antara murid-murid mereka juga. Seorang prajurit dari benua Mars Putih mengerutkan kening dan berkata, kami tidak mencoba untuk memuji mereka, tapi kami hanya menunjukkan kebenarannya. Kita tidak bisa memungkiri kekuatan benua emas hanya karena Jack berhasil menang. Murid terpilih tetaplah murid terpilih, mereka lebih kuat dari murid dalam. Petik 2. Kata-kata itu langsung ditegur oleh murid-murid klan awan terbang, omong kosong macam apa yang kamu katakan. Apakah kamu tidak tahu bahwa Victor berada di posisi pertama di klan awan terbang? Tentu saja, kami mengakui klan Azure lebih kuat dari klan awan terbang, tetapi dan tidak terlalu tinggi di antara murid-murid terpilih klan Azure. Victor adalah tempat pertama. Hanya karena itu, bukankah menurutmu Victor akan bisa menantangnya? Saya merasa Victor memiliki peluang bagus untuk menang. Orang itu sepertinya tidak menyisakan ruang untuk berdebat, dan prajurit dari benua Mars Putih tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak ingin berdebat lagi, jadi tutup mulut. Para prajurit dari dunia kelas 3 terbagi menjadi dua ketika sampai pada hal ini. Satu bagian dari mereka merasa Victor bisa mengalahkan dan, sementara bagian lainnya merasa dan jauh lebih kuat dari Victor. Kedua belah pihak mulai bertengkar. Tentu saja, kata-kata itu juga sampai ke telinga para prajurit dari benua emas. Kemarahan yang telah mereka tekan melonjak lagi. Para prajurit benua emas merasa sangat terhina. Bahkan jika Victor adalah murid pilihan teratas, mereka tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, klan awan terbang adalah klan kelas 8. Di mata mereka, itu hanyalah pahlawan di antara para penyewa. Mereka semua merasa berada di atas itu. Berkat apa yang dikatakan Gale sebelumnya, semua murid dari benua emas berpikir bahwa tidak mungkin Jack muncul. Mereka tidak memandang Jack melalui lensa normal, jadi prasangka mereka terhadap dunia kelas 3 tetap ada. Setelah mendengar semua yang dikatakan, mereka sekali lagi gelisah. Seseorang mulai meneriaki Victor, Jack adalah Jack. Keadaannya istimewa.
Kita harus membicarakan hal-hal secara terpisah. Jadi bagaimana jika Victor adalah murid pilihan teratas, dia tetap tidak bisa mengalahkan Dan. Bab 3249. Betul sekali. Jika kalian semua dapat menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah, maka kami tidak dapat mengatakan apa-apa tentang itu, tetapi Anda tidak bisa. Saya akui bahwa ada beberapa pejuang yang kuat di antara Anda, tetapi itu hanya karena Anda memiliki angka. Pasti ada beberapa yang luar biasa. Jangan mengira kamu bisa mengalahkan benua emas karena itu. Tidak semua orang bisa menantang murid terpilih dari klan kelas suci. Suasana yang baru saja tenang meledak sekali lagi. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang saling menyukai. Selain itu, kedua belah pihak sangat keras dengan kata-kata mereka. Jack sekali lagi menggosok telinganya dengan kesal. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam argumen itu, karena itu tidak ada gunanya. Namun, hanya karena dia tidak ingin berdebat bukan berarti orang lain tidak akan menodongkan senjata padanya. Beberapa dari mereka sengaja mengincar Jack demi harga diri benua emas, bahkan jika itu Jack, dia tidak akan bisa mengalahkan Dan. Gale mungkin kalah, tapi itu hanya karena dia memiliki kecerobohan sesaat, dan tidak menggunakan seluruh kemampuannya. Kalau tidak mungkin dia kalah begitu cepat. Jack melakukannya, dan Dan juga bisa melakukannya. Dia juga bisa sepenuhnya mengalahkan Gale. Lagi pula, selalu ada celah antara murid terpilih dan murid dalam. Mereka berdua sangat berjauhan sehingga Dan bisa membuat Gale benar-benar kalah bahkan dalam kondisi terbaik Gale, tapi Jack tidak bisa. Jadi, Dan lebih kuat dari Jack. Kata-kata itu benar-benar bias, dan membuat orang tidak bisa berkata-kata. Namun, saat dikatakan, para prajurit lain dari benua emas semuanya setuju. Mereka bahkan membuatnya semakin buruk. Mereka bahkan mulai mengubah fakta pertandingan Jack melawan Gale. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menyatakan bahwa Gale hanya kalah begitu cepat karena dia tidak siap, itu adalah hasil dari meremehkan lawannya. Itu tidak berarti bahwa Gale lebih lemah dari Jack, tetapi perbedaan antara Gale dan Dan terlihat jelas. Gale adalah tempat ke-10 di antara murid-murid batin, sedangkan Dan adalah murid pilihan. Meskipun dia bukan salah satu murid pilihan teratas, keahliannya masih terbukti. Jika Dan menghadapi Gale, Gale akan kalah telak. Mereka semua yakin bahwa Jack pun bukan tandingan dan bahwa Jack akan kalah lebih mengerikan lagi. Mereka telah banyak diejek oleh para prajurit dari dunia kelas 3 sebelumnya, jadi mereka menggunakan kesempatan itu untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Mereka mulai menjadi lebih keras dan lebih keras. Beberapa dari mereka sengaja meninggikan suaranya agar semua orang bisa mendengarnya. Argumen semakin intens. Mereka bahkan berada pada tahap di mana mereka akan saling bertarung. Victor senang dipuji dan membencinya ketika orang lain meragukan keahliannya. Ketika dia mendengar semua itu, dia sangat marah. Ekspresinya mulai masam dan dia tiba-tiba mengangkat suaranya, "Apa yang kamu tahu? Kamu hanya pandai menyombongkan diri. Bukankah kamu memuji dirimu sendiri lebih awal? Semua orang melihat apa yang terjadi setelah itu, bahkan belum selama itu, tapi entah bagaimana kamu menjadi lebih buruk." Kata-katanya menyebabkan pertempuran berhenti sedikit. Bagaimanapun, karakter utama telah meningkat. Karena apa yang terjadi sebelumnya, para prajurit benua emas tidak berani terlalu keras kepala. Namun, tidak lama setelah itu, mereka mendengar suara rendah dari jauh. Bab 3250. Kami benar-benar tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada kalian. Kamu baru memenangkan satu pertandingan, dan kamu sudah sangat sombong. Apakah Anda semua berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan sekarang? Beraninya kau menantangku. Sepertinya aku sudah terlalu lama duduk di sini. Saya belum mengatakan apa-apa, jadi kalian semua terlalu senang dengan diri kalian sendiri. Suara itu semakin dekat. Jack berbalik untuk melihat dan melihat seorang prajurit berotot dari benua Hestia berjalan dari sisi barat. Sepertinya orang itu adalah Dan. Dia memiliki aura yang mengancam di sekelilingnya, dan jelas bahwa dia terbiasa memegang komando. Saat orang itu berjalan mendekat, dia dengan sengaja menghentikan pandangannya pada Jack. Matanya yang tajam dengan dingin mengamati Jack, seperti singa yang memandangi mangsanya. Bibirnya meringkuk menjadi senyuman aneh. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri, kamu baru saja mengalahkan seorang murid batin. Di mata murid terpilih,
murid Batinia hanyalah semut. Anda baru saja mengalahkan seekor semut. Kamu masih sampah di mata kami. Ketika Dan mengatakan itu, senyumnya penuh dengan haus darah. Dia tampak seperti setan langsung dari neraka. Dia tidak peduli apakah Jack menjawabnya atau tidak. Sepertinya Jack benar-benar seekor semut yang bisa dibunuh kapan saja, sepenuhnya tanpa disadarinya. Dia berjalan dengan mantap melewati Jack dan tidak lagi melirik Jack. Dia berhenti di depan Victor. Pada saat itu, Victor tidak menunjukkan kesombongannya sebelumnya. Alisnya berkerut dan dia terlihat sangat serius, tapi dia juga penuh semangat juang. Melihatnya seperti itu, Dan mencemooh dengan jijik, kamu benar-benar sampah yang terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah Anda pikir Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk menang dengan bertindak seperti ini? Jack hanyalah seekor semut yang bisa dibunuh kapan saja di mataku, dan kamu juga. Kamu bahkan lebih kecil dari dia. Dia mengulurkan tangan dan topan emas terbentuk di telapak tangannya. Topan itu berputar dengan liar, dan dengan menggantung, ia meledak 1 meter dari wajah Victor. Energi menyebar keluar, dan para prajurit yang lebih dekat dengan ledakan bisa merasakan betapa kuatnya tekanan itu. Beberapa dari mereka mundur selangkah, dan beberapa prajurit yang lebih lemah bahkan memucat dan mulai berkeringat. Dan tersenyum saat mata dinginnya menatap Victor. Dia sangat mengancam. Dia tidak menyerang, dan hanya memberikan tekanan, jadi dia secara alami tidak dihukum karenanya. Victor menarik napas dalam-dalam, tidak mundur dari tekanan itu sama sekali. Dia tahu bahwa Dan sangat berbakat, tetapi dia juga. Bahkan jika Dan adalah murid terpilih dari klan Azure, dia bukan salah satu yang teratas. Dia mungkin berasal dari klan kelas 8, tapi dia adalah murid pilihan teratas dari Flying Cloud Clan. Di mata Victor, dia sebanding dengan Dan. Taruhan atribut tidak pasti, dan dia sangat percaya diri. Dia tidak pernah berpikir dia akan kalah. Victor menyipitkan matanya, menatap tepat ke arah Dan, kamu punya kekuatan, lalu kenapa? Apakah Anda pikir Anda dapat menakut-nakuti saya pergi seperti itu? Apakah menurut Anda siapapun yang bukan dari benua emas adalah seorang pengecut? Apakah Anda benar-benar mengira kami akan melarikan diri dari beberapa trik kecil? Dan mengerutkan kening saat kemarahan melintas di matanya. Gelombang niat membunuh bocor keluar dari tubuhnya. Dan awalnya tidak menyukai Victor, tapi dia berniat membunuh Victor setelah itu. Karena anak ini tidak mau menerima kebaikannya, dia tidak akan menahan diri. Bersambung.